Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Hadratul Mukarramun, para asatidz, para hujjat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali talim ini dengan baca beberapa buah suratul Fatihah yang kita khususkan untuk ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. La hazin niyya wa qali amalin salih la haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatil kiram wa jamil anbiya'i والمرسلين وجميع صحابته وقرابته والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله جميع قبرنا بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخونا وأخواتنا وعمنا ومدنا ومشائنا وسادنا وقرابتنا ولمن حب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا وعيب هذا الكتاب شيخ عبد الله السكندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah mari kita khususkan untuk ahli kubur kita. Kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وضريهم شر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali talim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-raja'u ma qaranahu 'amalun wa illa fahuwa umniyatun. Ar-raja'u, adapun roja artinya harapan. Ma qaranahu 'amalun, itu sesuatu yang mesti disertai amalun dengan amal perbuatan. Wa illa, dan jika tidak, fahuwa umniyatun, maka itu bukan roja, tapi masuknya umniyah. Umniyah, pakai nun. Umniyah artinya angan-angan. Baik. Pada pagi ini kita akan bahas satu pasal tentang harapan dan angan-angan. Apa beda harapan dengan angan-angan? Kalau kita dalam kehidupan itu punya harapan, harapan kita ingin hidup lebih bagus, harapan kita ingin sehat, harapan kita di dunia itu ingin kita terus baik, itu harapan. Di akhirat kita hidup, di akhirat ingin menjadi orang-orang yang baik, akhir kehidupan baik. Maka kita selalu berdoa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka doa itu selalu tuh. Yang lain kita mungkin barangkali tidak baca itu, tapi yang ini kita selalu baca doa ini. Ya, ya Allah, anugerahkan saya kebaikan di dunia, anugerahkan saya kebaikan juga di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Nah, itu bentuk-bentuk harapan yang katanya harapan itu tidak akan pernah terjadi menjadi harapan yang terwujud manakala tidak maqoronahu amalun. Jadi harus dibarengi dengan usaha. Jadi kalau kita ingin harapan kita baik di dunia, kalau kita ingin rezeki kita lebih, kalau kita ingin sehat, ya usaha agar kita menjadi orang yang sehat. Gitu. Kalau ingin hasanah di dunia, bagaimana cara kita hasanah di dunia? Begitu juga kalau kita pengen hasanah di akhirat, ya cari. Gitu. Jadi yang namanya harapan apabila sesuatu kita barengi dengan usaha. Gitu. Tapi kalau tidak ada usaha dari harapan kita, itu namanya umniyah. Itu angan-angan. Saya mengharapkan bahagia di dunia, tapi tidak pernah melakukan suatu kebahagiaan apapun bentuknya gitu. Diam saja. Dia hanya mengandalkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi enggak pernah usaha untuk hasanah di dunia. Enggak pernah hasanah untuk akhirat. Itu namanya umniyah, angan-angan. Jadi sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan, yang orang-orang bilang adalah cita-cita. Setinggi apapun cita-cita kita boleh kita gantungkan, tapi harus diiringi oleh amal perbuatan. Gitu. Jadi umat Islam itu tidak bisa berpangku tangan mengharapkan syafaat, mengharapkan dari pertolongan orang lain. Jadi kita yang harus mengusahakan itu. Oleh karena itu di dalam surat Al-Jumu'ah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu teori dalam kehidupan ketika Allah katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila telah datang panggilan untuk sholat Jumat, maka bersegeralah melaksanakan sholat Jumat, berzikirlah di sana. Ya, banyak berzikir saudara. Ya, fa idza qudiyatis shalah, tapi kata Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Apabila sudah melakukan sholat, maka fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, cari karunia-karunia Allah. Gitu. Jadi ajaran Islam begitu seimbang antara perintah Allah untuk menghadap Allah secara formal, kita sholat, kita puasa dan seterusnya. Tetapi kalau sudah puasa, anjuran dalam ayat ini, udah sholat, anjuran ini, bertebaranlah dari muka bumi, ya, wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah, berzikirlah kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi konsep Islam sederhana itu. Ya, konsep hidup itu. Kalau kita mau bahagia dunia, ya cari apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan job description kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kita tukang dagang, ya cari bagaimana kita berdagang yang baik. Gitu. Kita berdagang, banyak yang dagang, ya modifikasi. Gitu. Kan kita bisa belajar tuh. Makanya kita ada istilah disebut ATM. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Saya kalau di sini dulu kita kalau beli pisang goreng itu, ya di situ kan banyak ya. Tapi begitu saya di hotel, itu pisang goreng juga, tapi dimodifikasi gitu. Di kafe-kafe itu yang dijual singkong goreng, tapi dia bilang singkong Thailand gitu. Padahal singkong gedung jiwa. Modifikasi, yaitu cara kita bagaimana supaya kita bisa meraih pasar. Ya modifikasi. Kita harus ada inovasi. Itu mencari dunia sehingga kita tidak kalah bersaing. Contoh, kita kerjanya apa? Contohnya kita tukang. Ya bagaimana cara kita menjadi tukang yang memang ketika kita mau membuat rumah dengan modal bagaimana kita bisa belajar yang lain. Itu untuk dunia. Nah, untuk akhirat begitu juga. Ya, tapi untuk akhirat nggak boleh modifikasi karena itu ibadah. Bagian ibadah al-aslu fil ibadah, ya. Asal dari satu ibadah adalah ittiba, mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasul. Jangan kita modif. Itu nggak boleh. Kalau dunia itu masalah dunia, itu al-aslu fil amalah al-mu'amal al-mubah. Itu bedanya. Asal dari muamalah, asal dari sesuatu yang kita bisa lakukan kaidah sehari itu mubah. Boleh. Selama tidak ada hukum yang mengharamkan, maka boleh kita lakukan modifikasi. Gitu. Sehingga enggak ketinggalan zaman. Tapi kalau sudah akhirat, beda hukumnya. Al-aslu fil ibadah al-ittiba. Asal daripada satu ibadah itu adalah mengikuti Rasul. Apa yang Rasul katakan, apa yang Rasul suruh kerjakan, laksanakan oleh kita. Nggak boleh ada modif-modif. Itu namanya bid'ah. Nah gitu. Agama kita melakukan begitu, melaksanakannya. Jadi konsep dasarnya jelas Islam itu. Ya bekerja saja. Gitu. Untuk akhirat tidak ada. Kita mengandalkan umpamanya ayah kita, orang tua kita, kakek kita, orang soleh, kiai, ustaz dan terusnya. Nanti kita mengharapkan karena kita tidak. Wala na'amaluna walakum a'malukum. Bahkan di akhirat itu Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu akan ditanggung oleh orang itu sendiri, tidak bisa yang lain. Nah, inilah yang kita lakukan. Maka konsep dasarnya kata Imam Syafi'illah, ya ar-raja'u ma qaranahu amalun. Harapan itu harus disertai dengan amal. Jadi kalau harapan kita menjadi orang yang husnul khotimah, kalau harapan kita menjadi orang-orang ahli surga, ahlul jannah, lakukan sekarang untuk mewujudkan itu. Gitu. Karena itu di dalam Islam kita mengenal ada nomenklatur yang namanya al-qayyis. Kebalikan al-qayyis, lawannya itu adalah al-ajiz. Siapa al-qayyis? Al-qayyis artinya orang yang cerdas. Siapa dia? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas bukan orang-orang yang IQ-nya tinggi di atas 100, Pak. Enggak, kalau untuk dunia itu dibutuhkan itu, ya orang-orang yang cerdas sekarang. Tapi untuk akhirat enggak hanya cukup IQ-nya di atas 100.
Apa itu orang cerdas? Dalam definisi agama, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mandana nafsahu, orang yang mampu meredam seminimal mungkin yang dia bisa lakukan nafsahu, keinginan syahwat-syahwatnya, keinginan-inginan pribadinya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia redam itu, ya, dia tidak turuti hawa nafsunya dalam kehidupan ini. Gitu ya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan aktivisasi dalam kehidupan sekarang ini lima ba'dal maut, untuk sesuatu yang nanti telah meninggal dunia. Selangkah lebih maju dia hidup sekarang, tapi dia sudah memperhatikan bagaimana nanti kehidupan untuk mempersiapkan kehidupan setelah meninggal dunia. Gitu. Itu namanya orang cerdas. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau orang yang bodoh adalah orang-orang yang apa itu? Orang-orang al-ajiz manittaba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Siapa dia? Al-ajiz adalah orang-orang yang bodoh itu adalah manittaba'a nafsahu hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, diikuti terus hawa nafsunya, sehingga enggak ada batas antara halal, haram, dan seterusnya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya punya angan-angan. Ya, mudah-mudahan Allah, kita dapat syafaat, kita diberikan pertolongan Allah masuk surga nanti. Tidak bisa. Gitu. Jadi harus ada usaha. Gitu. Baik ya. Jadi pasal ini menjelaskan bagaimana konsep seorang muslim dalam melaksanakan kehidupan di dunia untuk menggapai hasanah di dunia dan akhirat. Tidak cukup kita mengandalkan doa yang setiap sholat, tapi harus kita lakukan action dalam perbuatan. Kebaikan di dunia, ya, untuk akhirat kita lakukan, dan kebaikan di akhirat di dunia itu juga bagaimana kita harus mencarinya. Semuanya harus kita lakukan dan semuanya harus kita wujudkan. Itu baru angan-angan. Baru itu namanya harapan. Yang harapan bisa akan terwujud ketika kita melakukan perbuatan untuk menuju itu. Tapi kalau kita hanya berpangku tangan, hanya mengharapkan kebahagiaan dunia, hanya mengharapkan kebahagiaan akhirat, tapi tidak ada kontribusi untuk itu, melakukan aktivitas untuk itu, maka itu hanya tinggal angan-angan saja. Baik, itu pasal ini. Kemudian pasal selanjutnya, Syekh Ibn Athaillah menjelaskan, matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyah wal qiyamu bihuquqir rububiyyati. Matlabul arifin, matlabu itu adalah apa yang diminta. Al-arifin, orang-orang yang arif, orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang sudah dekat sama Allah, minallahi, dari Allah Ta'ala. As-sidqu itu adalah sidqu di dalam pasal ini, kalimat ini lebih cenderung, lebih bagus diartikan dengan ketulusan, benar, tulus, ya. Fil ubudiyah, di dalam ibadah-ibadah. Wal qiyamu bihuquqir rububiyah, dan pemenuhan bihuquqir rububiyah, dengan hak-hak ar-rububiyah, ketuhanan. Baik. Kita pasal lain ya, kajinya ya. Matlabul arifin, artinya yang diminta oleh orang-orang arif minallahi, dari Allah Ta'ala, as-sidqu fil ubudiyah, tulus dalam beribadah. Lihat. Kan kita hidup di dunia ini, Allah jelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini, ya, termasuk kita yang ada di sini, illa liya'buduni, kecuali untuk mengabdi kepadaku.
Jadi Allah inginkan, programkan kita di dalam hidup ini, di dunia ini sebagai pengabdi. Makanya orang yang sudah mengabdi kepada Allah itu Abdullah. Dalam Al-Quran bahasanya Abdurrahman wa ibadur rahman. Kalau abdun itu mufrad, tunggal. Kalau jamaknya ibad. Jadi abdun, abdani, ibad. Maka bahasanya hamba-hamba Allah itu ibad. Ya, wa ibadur rahman, maka ada ayat demikian. Wa ibadur rahman allazina yamshuna fil ardi hauna dan seterusnya. Nah, hamba-hamba Allah ini ada yang masih murid, ada yang masih mau baru belajar tentang menjadi hamba Allah. Bagaimana cara dia sholat, puasa, ya, yang baru-baru, ya, baru maka bagaimana dia ingin menjadi hamba Allah. Ada yang sudah sampai hamba Allah itu sudah ma'rifat kepada Allah, tahu, mengenal Allah. Saya sudah jelaskan cara mengenal Allah adalah kenali diri sendiri, baru kenal Allah. Makanya dalam ajaran akhlak tasawuf, awwalu ma'rifat kepada Allah, awal dari ma'rifat Allah itu adalah bagaimana kita bisa ma'rifat pada diri sendiri. Kalau kita sudah bisa ma'rifat mengetahui diri sendiri, maka kita akan ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa sih yang diinginkan Allah bagi orang-orang yang ma'rifat? Gitu, ya. Di sini dikatakan matlabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah. Jadi yang diminta oleh Allah bagi orang-orang yang bukan baru dan beribadah, tapi yang seperti kita yang sudah mau melangkah kepada ma'rifat, kita yang seperti orang al-murid yang sudah salik menuju Allah, yang diinginkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu as-sidqu fil ibadah. Pertama, sidqu ibadah adalah ketulusan dalam beribadah. Yang diinginkan Allah itu kita tulus, Pak, dalam beribadah. Terus, apakah ada orang yang enggak tulus dalam beribadah? Tulus itu siapa sih? Tulus itu ikhlas. Tulus itu enggak ada tendensi kemanusiaan, enggak ada kepentingan. Semata-mata dia ibadahnya tulus saja lillahi ta'ala. Maka ajaran-ajaran syariat itu selalu mengajarkan ya kepada kita ketika kita mau melakukan satu ibadah harus kita niatkan baik talafud maupun kita dalam hati sama semuanya ujungnya. Kalau ditalafudkan seperti kita sholat subuh tadi, sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hajsanati lillahi ta'ala. Semuanya kita niatkan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kenapa? Karena memang ketulusan itu adalah matlab yang diminta oleh Allah. Lalu bagaimana cara kita mengimplementasikan ibadah kita supaya tulus? Ya ketika kita ibadah kita hanya mengikuti perintah Allah saja. Tidak ada keinginan-keinginan pribadi. Salat duha, Pak, kenapa salat duha rajin sekarang? Pengen mudah rezeki. Tambah rezeki dari Allah. Gitu. Pak, kenapa banyak sedekah sekarang? Ya, kalau sedekah kan nolong orang lain. Kalau nolong orang lain nanti Allah nolong kita. Gitu. Itu kan masih ada kepentingan pribadi. Kenapa, Pak? Masih mau sholat tahajud rajin, sholat tahajud malam-malam ya? Ya, tujuannya agar kita mulia dalam kehidupan. Karena memang ayatnya begitu. Ya, siapa yang sering sholat tahajud, Allah akan muliakan dia dalam hidupnya. Cuma kemuliaan itu adalah satu fasilitas yang diberikan Allah, bukan menjadi tujuan. Yang diinginkan oleh Allah, ya, bagi kita orang yang arif dalam melakukan itu as-sidqu, ketulusan fil ubudiyah di dalam beribadah. Kenapa doa panjang-panjang? Ya, doanya panjang-panjang. Kita doa minta semua yang kita butuhkan, kita pinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar Allah tambah-tambah rezekinya. Gitu ya. Padahal doa itu ada satu ibadah, Pak. Doa itu dianjurkan oleh Allah dan itu bentuk ibadah. Kita berdoa saja. Mau dikabulkan mau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita doa.
Gitu. Nah, tendensi-tendensi semacam ini, kepentingan-kepentingan ini, itu belum menunjukkan ibadah seorang itu as-sidqu fil ubudiyah. Tulus dalam beribadah. Kenapa? Karena masih ada keinginan pribadi. Jadi ketika dia beribadah, masih ada harapan-harapan, keinginan yang menyertai dari pribadi. Itu kategorinya dalam kajian akhlak tasawuf itu belum tulus. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak perintahkan engkau untuk menjalankan agama ini seperti sholat, puasa dan seterusnya illa mukhlishina lahuddin, kecuali ikhlas dalam menjalankan agama. Jadi endingnya bagi kita sebagai Abdullah, yang orang-orang yang sudah arif, yang orang-orang yang sudah ma'rifat pada Allah, itu ketika ibadah dia tulus, Pak. Ketika dia membantu orang, dia tulus, Pak. Ketika dia mau melakukan suatu kebaikan, dia tulus. Tulus apa? Ya karena Allah saja. Nggak ada kepentingan gitu. Jadi nggak boleh jadi pelajaran ketika bantu orang, kan banyak bantuan. Nanti nih gini, tanggal 28 tuh ya. 28 itu nanti apa itu? Yang ini ya. Yang apa tuh? Kita yang untuk ini ya. Kabupaten apa ini pemilihan itu ya. Itu kan biasanya banyak bantuan-bantuan. Gitu. Jangan ditiru yang begitu. Gitu. Kenapa demikian? Bantuan itu ada maunya dan seterusnya gitu ya. Jadi kita dalam Islam itu diajarkan ketulusan. Jadi artinya kalau kita mau balik ya, mafhum mukhalafahnya, ketika kita ibadah ada tendensi belum tulus, ada tendensi kemanusiaan, berarti kita belum sampai kepada al-arifin. Orang-orang yang arif, orang-orang yang ma'rifat sama Allah Subhanahu wa taala. Tulus saja kita, ikhlas saja. Pagi ngaji kita sampai subuh terus ngaji sampai suruh kita sholat suruh, ikhlas saja sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam hadis jelaskan sama kita ya, man sholata subhi summa makasa fiha, ya, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian berdiam diri di masjid ini, fa ajruhu ka ajri imratin tamatan, maka pahalanya seperti orang umroh sempurna kata Rasul. Meskipun itu ada hadis yang menjelaskan demikian, tapi kita usahakan tulus saja, bukan meraih itu ya, itu biarkan urusan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita tulus ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari sebenarnya Allah menginginkan kepada orang yang arif, orang yang sudah ma'rifat sama Allah, wal qiyamu bi huquqir rububiyah, dan memenuhkan bi huquqil ubudiyah, dengan hak-hak ketuhanan. Hak-hak ketuhanan. Kalau tadi adalah ubudiyah itu ilahiyah, hak-hak Allah yang bersifat ilahiyah, ada hak Allah yang dikatakan ar-rububiyah. Hak-hak Allah yang bersifat ketuhanan, yang kita selalu katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka hak-hak ketuhanan Allah kita penuhi secara tulus. Bukan karena Allah tulus selama ini kepada kita, tidak minta kita setiap bulan diambil kita apa yang kita peroleh, nikmati dari rezeki-rezekinya ya, dari nikmat-nikmatnya, bahkan dari oksigen yang kita hisap sampai hari ini tidak pernah bayar kita. Kesehatan yang barangkali kita diberikan oleh Allah sampai hari ini ya, sehat. Ternyata begitu sakit, begitu mahal kesehatan itu. Masuk ICU kita ya, begitu mahal itu oksigen kita bayar 1 jam, 1 tabung aja udah jutaan itu, tapi kita gratis sampai. Begitu Allah sayang sama kita, diturunin hujan, kemudian turun airnya ke bumi melahirkan, kemudian terserap oleh akar-akar pohon-pohon berbuah, buah kita nikmati. Semuanya gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara lebih detail tentang nikmat Allah, mata ini ya. Andai kata kita tidak bisa melihat, kita bisa bayangkan
Jangankan pergi ke masjid, pulangnya aja kesasar kita. Iya. Lisan ini saya selalu bicara, kita selalu bicara, nggak pernah ini kayak dulu tape recorder. Kalau andai kata tape recorder rusak ini udah fitanya di sini. Bicara terus. Pendengaran ini bagus, kita bisa itu dari siapa? Lidah ini ya yang bisa membedakan manis, pahit, asam dan seterusnya. Di mana itu? Nikmat Allah. Makanya Allah katakan dalam surat Ar-Rahman 29 kali Allah ulang-ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan kalau kita enggak mau sholat, enggak mau ibadah. Jadi artinya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian ya, yang orang-orang yang sudah bijaksana, orang arif itu adalah apa? Yang kedua, al-qiyamu bi huquqir rububiyah. Bahwa kita melakukan satu ibadah itu adalah dalam pemenuhan, dalam rangka pemenuhan hak Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita menyatakan la ilaha illallah, penuhi itu hak Allah. Ketika Allah katakan Allahu Akbar panggilan, penuhi itu jiwa kita, hati kita dengan kebesaran Allah. Tapi kalau dipanggil Allahu Akbar, yang hakikatnya itu bukan panggilan muazin, tapi panggilan Allah. Kita masih melakukan aktivitas yang lain, berarti pada saat itu kita mengatakan Allah itu tidak besar, kecil di mata kita, di hati kita. Kalau Allah kecil di mata kita, berarti ada yang besar, yang lain. Siapa itu? Yang lain Allah. Maka besarkan Allah bukan hanya dari panggilan. Ketika panggilan itu ada, besarkan di hati. Maka langkahnya, aktivitasnya selalu kita melangkah untuk membesarkan Allah. Jadi orang-orang yang selalu sholat, berjamaah, ada panggilan datang, itu pada hakikatnya orang-orang yang Allah sudah besar pada dirinya. Itu harapannya. Jadi sekali lagi ya, pasal ini menjelaskan yang diinginkan Allah kepada kita adalah satu, tulus dalam melaksanakan ibadah. Ya, yang kedua adalah pemenuhan kepada hak-hak Allah yang bertuhan kita. Kita sudah berikrar, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya, rububiyahnya dia, Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, maka penuhi hak-hak Allah sebagai Tuhan kita. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan saja. Nggak usah tanya-tanya dan nggak usah protes. Kenapa subuh 2, kenapa maghrib 3, nggak usah protes, lakukan saja. Karena itu ibadah mahdoh. Asal daripada ibadah al-ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini sudah kita lakukan, maka akan terwujud rojaknya. Apa rojaknya? Kul in kuntum tuhibbunallah, apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya. Kalau engkau merasa menuhankan Tuhan, mencintai Allah, menuhankan Allah, maka caranya mengikuti Rasul. Apa efek selanjutnya, efek positifnya? Fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan cintai kamu dan Allah akan ampuni seluruh kesalahan-kesalahan kamu. Kita akan menjadi orang-orang yang bukan pecinta, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ke kategori yang demikian ini. Amin ya rabbal alamin. Satu pasal lagi. Ya. Masih ada waktu ya? Disuruh ya? Nah, satu pasal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ini udah 2 tuh ya. Ingat itu. Makanya nanti diulang-ulang Pak. Nah, kita di YouTube-nya, di IG sudah ada. Bapak yang sekarang nanti materinya ini, oh apa itu ya, lupa lagi, ingat lagi. Lihat di YouTube, kita sudah ada YouTube. Kalau Bapak lihat ya di IG ya, kajian Nurul Falah, muncul semua kajian-kajian kita. Wah, alhamdulillah ya. Pak Kirno itu luar biasa, kreatif ya. Selalu membuat itu ya, di media sosial berdakwahnya kita. Supaya ingat-ingatan kita. Dan bisa kita share pada teman-teman kita supaya kita berdakwah. Apa yang kita bisa lakukan dakwah itu. Jadi kita punya IG, punya YouTube dan seterusnya. Dan ini pun apa yang dari awal saya sampaikan mulai dari pembukaan dan seterusnya ini bisa terekam 100% baik.
Gitu ya. Jadi kita bisa kaji lagi. Baik. Pasal ketiga pada kajian pagi ini adalah kata Syekh Ibnu Athaillah mengatakan basaltoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrukuka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in duna. Artinya apa? Basaltoka, Allah Subhanahu wa taala memberimu basat, kelapangan. Allah memberikan kita kelapangan. Sehat, rezeki lancar, anak sehat, sekolahnya lulus. Itu kan begitu ya, hidup kita itu ya. Berarti saat itu Allah memberikan kelapangan bagi kita. Jabatan naik terus, angan-angan cita-cita kita, doa kita, tuh ya, permintaan kita diterima Allah. Itu berarti Allah beri kelapangan kepada kita saat itu. Nah, lihat, basaltoka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita. Kenapa? Kaila yubqiyaka ma'al qabdi. Supaya ya la yubqiyaka, supaya tidak terus kita ma'al qabli, ya, supaya tidak terus kita ma'al qabli dalam kesempitan. Allah beri kelapangan supaya kita tidak selalu terus dalam kesempitan. Kemudian wa qabadoka, adapun Allah memberikan kesempitan kepada kita, kaila yatrukuka ma'al basti, supaya kita tidak terus dalam kelapangan. Ketika Allah berikan kita kesempitan, supaya kita tidak terus dalam kelapangan. Sebaliknya, ketika Allah beri kelapangan, supaya kita tidak terus dalam kesempitan. Wa akhrajaka anhuma, dan ketika Allah keluarkan kita anhuma dari kelempang ke kesulitan dan kelapangan, kadang setelah lapang ada sulit, kadang ada sulit, ada lapangan kita kesulitan kemudahan kita, kaila takuna li syai'in dunahu, supaya kita tidak bergantung li syai'in kepada sesuatu dunahu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat, pasal ini menjelaskan kepada kita hidup itu mengalami fluktuasi, Pak. Kadang kita sehat, kadang kita susah. Kadang kita punya, kadang kita tidak punya. Ya kan? Kadang kita punya jabatan, kadang kita nggak punya jabatan. Begitulah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan sesungguhnya hari-hari yang kita sekarang laksanakan ini, ya, itu katanya nudawiluha bainas, Allah putarkan itu di antara manusia. Maka manusia itu, kita hidup dalam kehidupan itu kadang sempit, kadang lapang, kadang susah, kadang senang. Kenapa Allah berikan ini kepada kita? Ya, ini katanya ketika Allah memberikan kelapangan agar kita jangan terus-menerus dalam kesulitan. Ketika kita dalam kesulitan, musibah datang, agar jangan sampai kita, ya, agar jangan sampai kita terus-menerus dalam kelapangan. Dan Allah selalu mengeluarkan seseorang setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Setiap ada kemudahan, ada kesulitan. Kan begitu? Hidup kita itu berputar kan, seperti roda pedati itu. Supaya apa? Kaila yakuna li syai'in dunahu, supaya kita katanya tidak bergantung kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur kehidupan kita, Pak, itu sudah dijelaskan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita, rezeki kita, kapan kita lahir, kapan kita akil balik, kapan kita remaja, berkeluarga, dan seterusnya. Sehat kita diatur sama Allah. Ini namanya takdir ajali yang kita sudah ditetapkan, ya.
Usia kita, rezeki kita, jodoh kita, semuanya azal kita sudah tetapkan. Nah, Allah dalam kita menjalani kehidupan ini kadang susah, kadang senang, susah dan seterusnya, itu supaya kita tidak ada dalam posisi yang satu terus monoton, sehingga di situ ada tantangan, di situ ada usaha, dan semuanya ketika Allah keluarkan dari sulit menjadi mudah, mudah menjadi sulit, supaya kita tidak ada bergantung kepada sesuatu kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memberikan rezeki kita? Allah. Siapa yang bisa menyehatkan kita? Allah. Jadi kalau dokter memberikan kita satu obat umpamanya, ternyata sembuh, itu syariatnya, hakikatnya itu kesembuhan dari Allah. Memang demikian. Ya, kalau kita usaha berhasil, itu sebetulnya selalu dari usaha kerja kita itu ada taufik cocok antara kepentingan kita, tujuan kita dengan Allah. Tapi kalau Allah tidak mau, tidak jadi, Pak. Apapun usaha kita, kita semua kita pengen merubah diri kita dari A menjadi B menjadi C dan seterusnya. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak jadi. Ini Allah jelaskan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah seseorang itu tidak bisa merubah nasibnya kecuali dia merubah sendiri. Tapi ayat selanjutnya mengatakan fa iza aradallaha su'a biqaumin fala maraddah. Apabila Allah menghendaki tidak sesuai dengan yang dia inginkan, fala maraddah, maka tidak ada yang bisa menolak. Artinya, siklus kehidupan yang kita lalui sekarang dari susah menjadi senang menjadi susah, itu sebenarnya supaya kita tidak bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang kita tidak memahami secara utuh siklus kehidupan yang selalu bergurih pada kita, sehingga ketika kita lagi senang, lapang, lupa kita sama Allah, lupa bersyukur. Ketika kita lagi susah, ada sedih di sana, kadang-kadang kita mengeluh di sana, lupa bahwa itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bagi kita yang sudah kajian ini, pasal ini, hendaknya sudah tidak lagi terjadi begitu. Frustasi, kemudian kita merasa mengeluh, tidak terima akan sesuatu yang menimpa, barangkali musibah yang tidak kita suka. Kita sehingga mengatakan, oh Allah tidak adil. Tidak terjadi lagi hal demikian. Karena memang Allah gulirkan kehidupan, dinamika kehidupan ini, supaya kita tambah yakin bahwa hidup kita itu ada yang mengaturnya. Supaya kita tidak bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang kita ingat sama Allah, karena itu ujian dari kesenangan. Kita alhamdulillah. Ketika kita susah, kita bersabar, ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sudah sampai pemahaman semacam itu, maka mudah-mudahan tidak lagi kita stres, tidak terima akan takdir Allah. Bahkan orang stres nggak terima bisa jadi stroke. Kalau sudah stroke, 2 stroke, habis dia. Nggak terima dia. Kerja terus menerus, tapi nggak naik jabatan, nggak terima dia dan takdir itu. Akhirnya usaha sana sini dan terusnya, dukun sana dukun sini. Nah, itu yang tidak benar. Konsep dasarnya semuanya kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka ketika kita punya masalah, minta tolongnya sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, pelajaran berharga. Pasal ini menjelaskan kepada kita, maka seyogyanya dalam kehidupan ini, apapun kondisi kita sekarang, susah, senang, punya masalah, atau tidak pusing dan seterusnya, awas hati-hati di balik susah pasti ada mudah, di balik lapang pasti ada sempit. Orang-orang yang sudah karakter takwanya, mau lapang, mau sempit, dia konsisten sebagai Abdullah.
konsisten menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuh, makanya kalau orang bertakwa itu salah satu daripada sifatnya, karakternya yang sudah ada pada dirinya, dia bisa melakukan kebaikan meskipun dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Siapa orang bertakwa itu? Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang mampu konsisten melakukan keimanan baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Sama aja bagi dia. Susah itu ujian, senang ujian. Sama aja. Kita lagi diuji, ya. Nah, jangan kita ketika lagi diuji kebaikan kita merasa itu bukan ujian. Jangan kita ketika lagi susah, sakit, kurang ekonomi, itu malah kita minta kepada yang lain. Mintalah kepada Allah. Tapi insya Allah, hidup itu tetap di balik susah ada kemudahan. Bahkan, dari satu ayat yang kita baca, surat An-Nasr. Ya, Bapak baca. Allah memberikan dari satu kesulitan dua kemudahan. Luar biasanya ini, bagi orang beriman ini. Mana ayatnya, Pak? Ketika kita ayat Allah jelaskan di dalam surat An-Nasr, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadhaka wa rafa'na laka dzikra. Nah ini, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dua kali ayat diulang. Ayat 6-nya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kata Allah dari satu kesulitan ada kemudahan. Kemudian ayat 7-nya diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Ahli tafsir mengatakan karena ayat ini diulang berarti di balik satu kesulitan yang Allah timpakan kepada kita musibah itu ada dua kemudahan yang disediakan. Tinggal bersabar saja. Ya, mampu nggak kita menjadi sabar sebagai Abdullah? Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini 3 pasal sudah pagi ini saya jelaskan. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kita, makrifat kita, sehingga kita memahami luar biasa keimanan kepada Allah ini bagaimana seharusnya kita benerin diri kita sehingga kita semakin lama semakin meningkat keimanan, ketakwaan. Bahkan yang kita harapkan kita sampai kepada orang-orang yang arif, orang-orang yang aib, orang-orang makrifat sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada. Masalah pahala Pak ya. Dan Bapak mengatakan kalau kita sholat subuh sebelum sekian gitu ya. Iya kan? Bukan. Antara dunia dan isinya. Iya. Nah terus kalau kita mau sholat nih, pulang sholat, kita muter-muter supaya pahala terus, pahalanya banyak. Benar kan? Bapak sholat, kita juga akan pergi, yang ini kita agak jauh. Tapi itu kan hadis Pak ya. Tapi kan kalau ayatnya atau kalau hadis kan kalau perkataan manusia. Nah kalau yang di ayat itu di surat An-Nisa ayat 23 kalau salah. Nah kemudian pahala dari Allah bukan anak-anak manusia dan bukan anak-anak ahli kita. Itu ayat-ayat. Nah kan tinggal lagi aman wa amil sholihat balahum ajrun ghairu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh itulah pahala yang tidak akan putusnya. Jadi kita cari pahala. Kata Allah pahala bukan anak manusia. Iya. Makanya tadi di pasal yang saya baca itu matlabul arifi minallahi as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Itu hakikat, Pak. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an, dalam hadis ada hadis-hadis, ada Al-Qur'an. Al-Qur'an juga ada motivasi. Ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh. Coba. Wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya yang meliputi bumi dan langit. Surga yang meliputi bumi dan langit itu disediakan bagi orang bertakwa. Itu kan motivasi. Ya kan? Ya, itu kan pahala, dapat surga saya gitu kan. Itu untuk motivasi.
Motivasi agar kita meningkat keimanannya. Sebab manusia itu kadang-kadang ketika dia diberi motivasi, nanti gajinya sekian ya, semangat dia untuk ibadah. Tapi bagi orang yang arif, tujuannya bukan itu. Bagi orang yang sudah ma'rifah, tujuannya bukan pahala. Dia sholat bukan surga. Itu apa? Pemenuhan as-sidqu fil ubudiyah. Tulus dalam melaksanaan ibadah pada Allah. Surga neraka itu urusan Allah. Dia tulus saja melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, wal qiyamu bi huquqir rububiyah, dan kita mewujudkan akan hak-hak ketuhanan. Kalau kita mengaku Allah adalah Tuhan kita mewujudkannya sebagai abdunya. Bukan kita ketika kita melakukan satu ibadah atau ada motivasi yang tadi, pahala sekian, gitu. Jangan. Pahala Pak, mau dicatat atau mau tidak, mau ada motivasi sama kita atau tidak dalam ibadah kita, itu sudah tercatat. Ya, rezeki Bapak minta atau tidak, itu sudah diberikan sama Allah. Bapak nggak pernah baca doa tentang minta rezeki, tetap aja Pak dikasih. Jangankan kita yang jadi Abdullah, yang nggak pernah sholat aja dikasih rezeki sama Allah. Betul Pak? Iya. Jadi kalau kita hanya minta untuk itu berarti belum tulus. Masih ada kepentingan pribadi. Jadi yang diinginkan oleh kita sebenarnya adalah as-sidqu fil ubudiyah. Tulus saja melaksanakan perintah Allah. Cuma kita harus memahami bahwa tingkatan manusia enggak ujug-ujug sampai dia bisa tulus dalam semua ibadahnya. Ada yang ibadahnya masih terpaksa. Seperti anak-anak itu. Sholat itu terpaksa. Perintah sholat. Diperintahin sama anak. Kalau enggak sholat, awas ya. Kan boleh dipukul kan. Boleh mendidik ya. Dia ada yang takut sama orang tuanya. Ada orang yang dia sholat dia. Ya, tapi dia masih hanya gugur kewajiban. Orang Islam jadi sholat aja, yang penting nggak tahu, yang penting saya gugur dari orang Islam, yang penting gugur soal kewajibannya gitu. Tapi ada juga yang 5 itu ada yang bolong-bolong, itu berarti belum gugur kewajibannya. Tapi ada orang yang sudah sholat itu sudah menjadi need, kebutuhan dalam hidupnya. Ini yang sudah ma'rifat, karena dia tahu hayya 'alas sholat, pasti hayya 'alal falah. Ketika kita melakukan sholat, pasti di situ ada kebahagiaan yang kita raih. Tuh. Jadi kita harus memahami itu. Keimanan, tingkatan keimanan seseorang. Nah, kalau ada orang yang masih umpamanya ketika ibadah saya ngejarnya pahala terusnya, ya biar kita pahami. Kenapa? Karena memang baru segitu. Baru itu dia. Perlu itu dimotivasi. Tapi tujuan akhirnya, endingnya bukan itu. Ini tujuannya. Al-Bayyinah ayat 5 tujuannya. Apa itu? As-sidqu fil ubudiyah, al-qiyamu bi huquqir rububiyah. Jadi kita melaksanakan perintah Allah saja. Nurut saja. Perintah Allah laksanakan, perintah laksanakan, kita laksanakan. Kemudian Allah katakan larang itu, ya, nggak boleh kita maksiat, nggak boleh kita riba, nggak boleh kita menipu, nggak boleh maisir perjudian, kita tinggalkan. Mengikuti perintah Allah saja. Itu yang diinginkan, ketulusan itu. Masih baik? Gitu. Jadi kalau ada yang ngomongin apalah sekian kali, enggak apa-apa, itu motivasi saja. Sebab keimanan seorang itu berbeda-beda. Tapi bagi kita yang sudah memahami tentang seluruh ya ajaran Islam sebetulnya bukan itu endingnya, maka kita harus melangkah lebih tinggi lagi. Makanya ngajinya jangan ngaji hukum fikih saja, tapi harus ngaji hukum yang lebih tinggi lagi, akhlak, tasawuf, sehingga antara lahir dan batin itu bareng kita. Jadi lahir dibentuk, dipagari atau diatur oleh ilmu-ilmu syariah, batinnya diatur oleh ilmu hakikat, seimbang. Ya, seimbang jasmani dan rohani seimbang. Gitu. Allah alam bisa. Lagi? Cukup ya? Udah ya? Baik. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari sama-sama kita akhiri tam ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر عباد الله الصالحين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita akhiri ta'lim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.